Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nabi Isa meminta kepada beliau menurunkan makanan dari langit. Maka Nabi Isa mengiyakan permintaan mereka. Kemudian beliau berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah minas sama takunu lana idan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idah. Ma'idah ini bisa diartikan hidangan makanan, bisa juga diartikan meja makan. Namun konteks di ayat ini yang dimaksud adalah hidangan makanan. Sebab itulah surat yang menceritakan kisah ini dinamakan dengan surat Al-Ma'idah. Dinamakan dengan surat hidangan makanan sebab di dalam surat tersebut dikisahkan kisah Nabi Isa meminta makanan kepada Allah dari langit, dan Allah turunkan makanan itu dari langit kepada kaum Nabi Isa, sehingga dinamakan dengan surat Al-Ma'idah. Dia surat kelima di dalam Al-Quran, dan surat ini Madaniyah, diturunkan di saat Nabi berada di kota Madinatul Munawwarah. Maka Allah turunkan makanan kepada mereka, kaumnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dahulu Allah telah turunkan madu dan ayam, ya bukan ayam, burung puyuh kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, wa anzalna alaikum al-manna wa salwa. Kami telah turunkan kepada kalian madu dan burung puyuh dari langit. Allah turunkan kepada Bani Israel. Mereka minta kepada Nabi Musa. Sekarang Nabi Isa juga kaumnya meminta agar Nabi Isa meminta kepada Allah menurunkan hidangan makanan dari langit, agar mereka bertambah yakin atas kenabian Nabi Isa. Maka Nabi Isa berdoa dan Allah turunkan makanan tersebut kepada mereka, sehingga dinamakan surat Al-Ma'idah, surat hidangan makanan. 12 orang murid Nabi Isa yang selalu setia disebut dengan kaum Al-Hawariyun. Nah, mereka selalu menemani Nabi Isa alaihissalam dimanapun beliau berada. Bahkan di dalam Al-Quran, para sahabat Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti murid-murid setianya Nabi Isa, Al-Hawariyun, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari illallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyatal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin.
Ayat ini menceritakan bahwa Allah Ta'ala mengajak orang-orang beriman, wahai segenap orang-orang beriman, kunu ansarullah, jadilah kalian sebagai pembela-pembelanya Allah, sebagaimana kaum Hawariyin membela Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah tutup dengan firman, orang-orang beriman tetap akan dimenangkan oleh Allah jika menghadapi musuh-musuh mereka. Hanya tinggal waktu, dan orang tersebut benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kelompok tersebut. Di dalam beberapa literasi sejarah diyakini sebagian sejarawan, ada satu sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau satu-satunya sahabat asal Persia dan orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa asing. Beliau Salman Al-Farisi. Sebagian sejarawan meyakini beliau ini usianya 200 tahun. Ini pendapat yang dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Bahkan ada yang berpendapat usia Salman Al-Farisi itu 350 tahun. Sebagaimana pendapat Al-Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Bahkan ada yang berpendapat usia sahabat yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi itu lebih dari 400 tahun usianya. Sehingga sebagian sejarawan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi ini pernah bertemu Nabi Isa. Dan sejarah beliau itu mencari agama yang benar, diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, itu sejarah yang sangat panjang, berpindah dari satu agama ke agama lain, dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, sampai akhirnya ditemukan agama yang paling benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami temukan riwayat bahkan beliau bertemu Nabi Isa, dan Nabi Isa yang memberikan pesan kepadanya untuk menanti Nabi yang paling akhir, pemimpin para anbiya yang akan hijrah ke wilayah Yathrib. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi pun pergi ke Yathrib sebelum hijrahnya Nabi, karena sudah dapat pesan dari Nabi Isa. Kalau usianya 400 tahun lebih, kemungkinan bertemu Nabi Isa. Pendapat kedua, bertemu muridnya Nabi Isa, kaum Al-Hawariyun. Ada ulama tafsir bernama Dr. Wahba Az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya Tafsir Munir, ya, beliau coba menghitung jarak waktu antara Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau katakan kurang lebih 569 tahun. Umur Salman Al-Farisi, sebagian sejarawan meyakini lebih dari 400 sampai 500-an. Kalau memang itu pendapat diterima, maka riwayat bertemu dengan Nabi Isa juga kemungkinan hal itu bisa terjadi. Atau minimal bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa. Ya, ini ada pendapat di kalangan sejarawan. Ada juga yang mengatakan umurnya tidak sepanjang itu. Itu biasa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada satu sahabat yang Nabi memberikan gelar sebagai Hawari. Hawari ini, Hawariyun, ini artinya murid-murid setia. Nabi berikan penghormatan kepada salah satu sahabat bernama Az-Zubair bin Awam. Ya, dengan sabdanya Nabi katakan, inna likulli nabiyyin hawariyun wa hawari Az-Zubair. Sesungguhnya seluruh para nabi punya murid setia, dan murid setia saya adalah Zubair, kata Nabi. Itu Zubair bin Awam. Di masa Nabi Isa alaihissalam,
Kita ketahui mukjizat yang selalu beliau tunjukkan yang paling banyak itu menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan satu orang, tapi beberapa orang dihidupkan oleh Nabi Isa sebagai bentuk mukjizat. Itu adalah qudratullah, kekuasaan Allah Ta'ala. Pertanyaan muncul, kenapa mukjizatnya Nabi Isa yang selalu ditonjolkan adalah menghidupkan, ihya'ul mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Ada kitab judulnya Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahlil Bait, karangan Imam Suyuti, tentang Ahlul Bait Rasul Muhammad SAW. Karena pendeta-pendeta Yahudi dan pengikutnya pada waktu itu, mereka tidak percaya adanya ruh. Jadi manusia ini hidup hanya dengan jasad tanpa ruh. Maka Nabi Isa ingin membantah pernyataan itu lewat mukjizat. Kalau orang mati, berarti ruhnya tidak ada di dalam jasad. Maka saya bisa hidupkan dengan saya meniupkan ruh. Itu selalu dikatakan Nabi Isa begitu. Dengan saya meniupkan ruh. Jadi Nabi Isa meniupkan ruh ke jasad orang yang sudah mati, saat itu hidup. Bahkan hanya sekedar memanggil nama orang yang sudah mati, dipanggil oleh Nabi Isa, itu hidup. Ada yang 4 hari sudah dikuburkan, diminta oleh Nabi Isa untuk dihidupkan orang tersebut. Nabi Isa memanggil namanya, dia keluar dari kubur, hidup lagi, utuh lagi fisiknya. Nah, ini mukjizat punya alasan. Nabi Isa ingin tunjukkan kepada oknum pendeta-pendeta Yahudi yang mengingkari adanya ruh, bahwa ruh itu ada. Buktinya yang sudah mati, ketika saya tiupkan ruh, mereka hidup. Yang hidup bukan jasad. Kita saat ini hidup, yang hidup ruh. Jasad ini hanya sebagai cover. Handphone itu, kalau mesinnya rusak, selesai itu. Tapi bukan dari covernya itu yang bikin dia hidup, handphone. Tapi mesinnya, alatnya yang ada di dalam itulah ruh. Sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, ada komunitas Yahudi yang masih tetap mengingkari masalah ruh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah perkara urusanku, urusan Allah. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ulama tafsir bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyatakan yang bertanya kepada Nabi waktu itu adalah pendeta-pendeta Yahudi. Mereka bertanya kepada Nabi tentang masalah ruh. Kenapa mereka bertanya tentang ruh? Karena mereka mengingkari adanya ruh. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ruh itu urusannya Allah, Sang Pencipta. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalian di sini ditujukan kepada para pendeta tersebut. Ada mukjizat lainnya. Nabi Isa bertemu seorang wanita yang bungkuk. Ya, dia bungkuk dari lahir, memang keadaannya bungkuk. Kemudian bertemu Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa lainnya selain menghidupkan orang yang mati, beliau juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang matanya buta bisa disembuhkan, yang penyakit kusta bisa disembuhkan, yang bisu, yang tuli bisa disembuhkan. Ini wanita bungkuk ini minta tolong kepada Nabi Isa. Tolong wahai Nabi Isa, doakan kepada Allah agar saya disembuhkan. Nabi Isa berdoa sesaat, disaksikan oleh orang banyak. Saat itu juga wanita tersebut berdiri tegak, sembuh. Masyarakat yang selalu menyaksikan,
Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang buta disentuh dengan mashun, mengusap, matanya bisa melihat. Akhirnya sebagian dari mereka mengatakan Nabi Isa ini bukan manusia tapi Tuhan. Sehingga kalau disimpulkan di masa itu ada 4 keyakinan tentang Nabi Isa. Yang pertama, meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua, meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Ibnullah. Yang ketiga, meyakini Nabi Isa sebagai seorang nabi. Dan inilah keyakinan agama Islam dan juga beberapa firqah dari agama Kristen. Jadi di dalam agama Kristen pun ada firqah-firqah yang sampai saat ini pemahamannya masih meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi seorang nabi. Dan yang paling fatal yang keempat, kelompok keempat ini berpendapat Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tapi yang fatal, Nabi Isa bukan nabi. Dia hanya orang biasa, terlahir dari seorang wanita penzina. Dan Nabi Isa itu adalah penyihir, bukan seorang nabi, dan dia adalah anak zina. Ini pendapatnya siapa? Orang-orang Yahudi. Hasya wa kalla. Tidak mungkin demikian. Saya punya kitabnya, Talmud namanya, kitab orang Yahudi. Itu saya baca dari awal sampai akhir. Semuanya itu apa? Tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Isa dan Sayyidah Maryam. Hadhihi tuhamun batilah. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang batil. Mengatakan Nabi Isa bukan nabi dan seorang penzina dan seterusnya. Nah, yang melakukan perubahan ini, keyakinan ini, yaitu rahib-rahibnya Yahudi. Mereka tidak mau jabatannya akan diambil Nabi Isa. Padahal nabi-nabi terdahulu sudah memberikan pesan, mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa. Rahib-rahib Yahudi. Nabi Musa sudah mengatakan akan muncul nabi akhir dari Bani Israel. Nabi Daud juga mengatakan nanti akan muncul nabi akhir dari Bani Israel, yang dimaksud Nabi Isa. Karena Nabi Isa nabi yang paling akhir dari kalangan Bani Israel. Jadi orang Yahudi, kita bisa bayangkan Nabi Isa adalah orang Bani Israel, lahir dari rahim mereka. Satu bahasa Suryani waktu itu. Satu tempat tinggal, Yerusalem, atau di Palestina, Baitul Maqdis. Tapi mereka mengingkari kenabian Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Makanya di surat Al-Baqarah itu ada potongan ayat mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian berambisi ingin memasukkan orang-orang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Tidak bisa, karena sudah sejak lama mereka mengkufuri itu. Sudah sejak lama mereka mengkufuri itu. Kalau Nasrani justru lebih dekat kepada Islam. Potensi mereka masuk Islam itu jauh lebih terbuka lebar dibanding orang Yahudi. Kalau sahabat yang masuk Islam di kalangan orang Yahudi bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau Nasrani banyak. Ya. Bahkan Waraqah bin Naufal itu Nasrani. Ruqaiqah juga Nasrani. Mereka menyatakan keislaman. Tapi kalau sahabat Nabi yang awalnya mereka beragama Yahudi, itu bisa dihitung dengan jari. Ada satu pendeta Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Itu saja yang diketahui di kalangan sahabat. Nah, ini perbedaan antara Yahudi dan Nasrani. Jadi memang Yahudi mereka sudah mengetahui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya dengan beberapa alasan. Beda dengan Nasrani, ada oknum yang merusak ajaran mereka, sehingga pengikut generasi berikutnya mereka sudah tidak bisa mengetahui mana yang benar. Nah, itu perbedaan. Makanya di surat Fatihah bagaimana? Ada yang maghdub alaihim, ada yang waladdallin.
Dalam tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain misalnya mengatakan, yang diartikan mereka yang dimurkai adalah orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Sudah mengetahui kebenaran tapi diingkari. Dan jangan juga mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dan tersesat, Nasrani. Karena jalan mereka itu sudah dirubah oleh oknum-oknum yang diatasnamakan sebagai pendeta mereka. Dirubah itu, sehingga mereka tersesat. Nah, oleh sebab itu pendeta-pendeta Yahudi inilah yang mereka memfitnah Nabi Isa. Puncaknya mereka waktu itu dikuasai, wilayah mereka Yerusalem dikuasai oleh Romawi, oleh raja ya. Kalau yang di Romawi namanya Tiberius ya, Tiberius, Kaisar Tiberius. Kemudian yang menguasai Yerusalem, yang memimpin dari kekuasaan Romawi namanya Herodes ya, Herodes. Herodes ini yang memimpin Yerusalem di masa Nabi Isa. Pendeta-pendeta Yahudi ini mulai memprovokasi bahwa kalau Nabi Isa dibiarkan, kerajaan Romawi ini akan runtuh dan beliau akan menjadi raja. Itu yang dihembuskan oleh pendeta-pendeta Yahudi kepada penguasa yang ada pada waktu itu, penguasa Romawi. Maka mereka mengusulkan bagaimana kalau dibunuh saja. Kalau Isa dibunuh, kata mereka, maka kerajaan kalian akan tetap aman di Yerusalem. Tidak ada yang mengganggu. Sebab Nabi Isa punya pengaruh luar biasa. Sudah banyak pengikut. Bagaimana orang tidak mengikuti beliau? Beliau menunjukkan mukjizat di hadapan orang banyak. Ini sifat mukjizat harus ditunjukkan di hadapan orang banyak. Mukjizat. Kalau keramat disembunyikan. Sifat asal keramat disembunyikan. Sifat asalnya mukjizat harus ditunjukkan untuk menguatkan kenabiannya. Akhirnya raja sepakat, mereka kirim surat ke Romawi. Bagaimana nih? Ada orang namanya Isa sudah memiliki banyak masa. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Dihukum mati. Tradisi yang ada waktu itu, hukum matinya disalib. Tangan dipaku, ya, kaki dipaku, dicambuk dulu sampai mereka luka, sampai mereka lemah, kemudian disalib. Ternyata disepakati permintaan tersebut, direncanakan tengah malam kita jemput Isa, besoknya kita eksekusi. Nabi Isa sudah bersembunyi di tempat yang aman. Ternyata ada satu murid pengkhianat ya. Ini murid pengkhianat, kalau di kitab Injil disebut dengan Yudas ya. Kalau di Islam namanya Yahuda ya, di Islam disebut dengan Yahuda. Iskariot ya, Iskariot, Yahuda Iskariot atau Judas Iskariot. Dia yang melaporkan Nabi Isa ada di sini sama murid-muridnya yang lain. Dapat bayaran, dikasih uang, diterima. Kemudian kata dia, nanti saya tunjukkan lokasinya. Sebelum kalian masuk, saya masuk terlebih dahulu untuk saya memastikan bahwa Isa ada di situ. Sudah disepakati, malam hari itu juga mereka pergi. Nabi Isa sudah dapat kabar. Malaikat Jibril sudah datang terlebih dahulu mengatakan bahwa sudah ada rencana jahat dari orang Romawi dan juga ini daripada fitnahan orang-orang Yahudi dari kalangan pendetanya. Mereka malam ini datang menjemputmu, mau dihukum mati. Maka sekarang saya, Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengangkat engkau bersama ke langit. Akhirnya Nabi Isa saat malam itu juga diangkat ke langit. Murid-muridnya sedang tidur. Datang ini dia, Yahuda. Masuk Yahuda ke dalam persembunyian Nabi Isa di satu rumah. Ketika dia masuk, berubah wujud dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki berubah persis dengan fisiknya Nabi Isa. Rambutnya, suaranya, matanya, hidungnya, semuanya berubah menjadi figur Nabi Isa.
Maka saat dia masuk, dia cari Nabi Isa, tidak ada. Dibangunkan satu murid Nabi Isa, dibangunkan. Bangun ini murid. Mana Isa? Kata dia. Ya ini. Dikatakan, saya Yahuda. Enggak, kamu guru kami Nabi Isa. Tiba-tiba Romawi masuk. Dia bilang, saya Yahuda. Kamu Isa. Yahuda bagaimana? Mereka kenal fisiknya Nabi Isa. Ditangkaplah dia. Singkat cerita, besoknya akhirnya dieksekusi, disalib, ya, sampai akhirnya mati. Tapi mereka semuanya sudah mulai ragu. Kok Nabi Isa jadi pengecut begini? Mohon-mohon jangan dibunuh. Nabi Isa punya karakter sangat kuat, orang yang berani, yang dekat dengan Allah, gak takut akan kematian. Kok tiba-tiba jadi pengecut begini? Sampai mereka itu terjadi perdebatan. Isa benar tidak? Kok karakternya berubah drastis? Yang berwibawa, yang tidak takut mati, yang punya mukjizat, sekarang jadi orang pengecut, takut mati. Kemudian sikapnya beda sekali dengan Nabi Isa. Al-Quran menyebutkan ikhtalafu fihi, mereka berselisih. Nabi Isa tidak. Tapi karena sudah ditangkap, sudah mereka bilang eksekusi, dibunuh. Nah, ini versi Islam. Di dalam agama Islam, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh. Ya. Bahkan Allah Ta'ala membantah di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dzann. Kata Allah Ta'ala, mereka tidak membunuh Nabi Isa, dan sesungguhnya mereka juga tidak menyalibnya. Akan tetapi ada orang yang wujudnya diserupakan dengan Nabi Isa, kata Allah Ta'ala, tadi Yahuda. Maka mereka berselisih tentang hal tersebut dalam keadaan ragu. Yang mereka ikuti bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan prasangka. 4 kitab, ya, ada 4 Injil, ya. Namanya di sini Injil Matius, terus Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil ini menggunakan nama muridnya Nabi Isa, ya. 4 Injil ini mengatakan yang disalib Nabi Isa. 4 Injil ini. Tapi Injil Barnabas, ada murid Nabi Isa namanya Barnabas, nama aslinya Yusuf. Ia gemar mencatat dimanapun Nabi Isa berada, berbicara dia catat, dia tulis. Di Barnabas pernyataannya sama persis dengan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Dan di Barnabas juga menyatakan Nabi Isa bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah seorang nabi dan seorang rasul. Benaran. Karena di Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Nah, kitab Barnabas ditemukan itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menggali tanah di Siprus, ditemukan jenazah, di atasnya ada kitab. Ternyata diteliti oleh para ahli, itu Barnabas. Dan diyakini mungkin yang dikuburkan itu adalah muridnya Nabi Isa. Nah, itu ditemukan sekitar tahun 625 Masehi. Ya, 625 Masehi. Kurang lebih umurnya 1500 tahun yang masih terjaga. Nah, di kitab Barnabas itulah yang menjadi referensi yang mirip dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang luar biasa di sini, di surat An-Nisa ini tadi Allah nyatakan innal ladzina ikhtalafu fihi, sesungguhnya mereka pendeta-pendeta Yahudi, mereka itu berselisih tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW di masa itu tidak pernah mengetahui keilmuan orang Yahudi. Tidak pernah beliau belajar di sana tentang bagaimana itu, tentang kristolog dan lain sebagainya.
Tapi Nabi menyatakan lewat firman surat An-Nisa bahwa mereka pun berselisih tentang Nabi Isa yang disalib itu Nabi Isa atau bukan. Ternyata terjadi khilaf di masa itu sampai di masa saat ini, baik dari kelompok firqah Nasrani, ada 4 sampai 5 firqah yang menyatakan bahwa yang disalib bukan Nabi Isa. Dari mana Nabi tahu? Ini adalah masalah mereka, ilmunya mereka. Ya, dari wahyu, menunjukkan bahwa ini Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, tapi itu murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya singkat lagi. Kemudian yang berikut, Nabi Isa disanjung sebagai Tuhan dalam agama Nasrani. Ada hadis di mana Nabi mengatakan la tutruni kama atraat an-nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku sama seperti kalian memuji anak Maryam. Yaitu apa? Memuji Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi Nabi katakan fa inna ma'ana abduh. Tapi saya ini adalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasul. Maka katakan saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hadis ini sebagian memahami gak boleh memuji Nabi karena Nabi melarang memuji. Nah, maka perlu diluruskan, yang dilarang oleh Nabi memuji kepada Nabi itu memuji Nabi sebagai Tuhan. Akidah umat Islam dari sejak dulu sampai hari ini dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Semua, baik orang awam maupun orang berilmu, meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi hadis ini bukan sebagai larangan untuk memuji Nabi Muhammad SAW, tapi yang dilarang mengkultuskan Nabi hingga masuk ke magam Tuhan, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, dan itu terjaga umat Islam dari hal itu. Maka setelah itu Nabi katakan jangan memuji sebagaimana mereka memuji Ibnu Maryam. Ibnu Maryam dipuji bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi sebagai Tuhan. Tapi puji saya sebagai hamba Allah, utusan Allah. Kalau seperti itu dalam Al-Quran Nabi dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi. Sahabat Nabi Hasan bin Thabit memuji Nabi. Lama ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kafi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anzuru illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat min anzumi zuhuri. Beliau juga mengatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Qiyami min Rasulillah alayya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqimu ajibtu lahu liman aqrun wa qalbun yara hadzal jamala wala yagumu. Itu semua pujian. Jadi yang memuji sahabat, bahkan dijadikan kitab khusus pujian-pujian sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya karangan Ibnu Sayyidin Nas Minahul Madah, berjudul Minahul Madah, dan juga ada kitab Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madahi An-Nabawiyah karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Isinya sanjungan pujian sahabat dan para ulama-ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap sesuatu yang baik karena mereka memuji Nabi bukan sebagai Tuhan. Mereka semua memuji Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi. Di Zubat, di Burdah dikatakan gimana? Fa huwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzaw an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim da'mad da'at nasara fil nabiyyin wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takin wansub ila dhati ma syi'ta min syaraf wansub ila qadri ma syi'ta bil idhami fa inna fadla rasulillah laysa lahu hadd fa yu'bir anhu na'tikum bifam. Yang artinya tinggalkan memuji kepada Nabi Muhammad sebagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi mereka, Nabi Isa, dianggap sebagai Tuhan. Tapi selebihnya pujilah Nabi setinggi-tingginya.
Asalkan jangan saja memuji Nabi sebagai Tuhan. Selebihnya dipersilahkan, pujilah setinggi-tingginya untuk Nabi Muhammad SAW. Karena derajat beliau tidak ada batasannya di sisi Allah. Sekalipun orang yang paling fasih ingin memuji Nabi dengan syair-syairnya, dengan puisi-puisinya, dia tidak akan mampu memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, itu perlu diluruskan. Yang terakhir, Nabi Isa tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ini Allah tanya di hari kiamat kepada Nabi Isa. Bayangkan ditanya. Ini terabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ketika itu Allah berkata kepada Nabi Isa. Wa idh, kata idh masa lampau. Jadi sudah pernah dinyatakan di saat Nabi Isa masih hidup juga. Dan juga akan dipastikan lagi di hari kiamat. Ketika itu Allah Ta'ala bertanya, wahai Isa, putranya Maryam, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selainku, selain Allah? Qala subhanak, dijawab oleh Nabi Isa, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Maha suci engkau, tidak mungkin aku mengatakan kalimat tersebut, kalimat yang tidak ada kebenarannya, kata Nabi Isa. Dan seandainya saya mengatakan diri saya Tuhan, kata Nabi Isa, maka pasti engkau telah mengetahuinya, ya Allah. Kau maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau maha tahu segala sesuatu yang ada di dalam diriku, tapi aku tidak tahu segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Sini Allah sebut diri, ya, nafs. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali sesuai apa yang kau perintahkan padaku. Ani'budullaha, yang aku perintahkan pada mereka, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, karena Allah penciptaku dan pencipta kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan saya menjadi saksi atas diri mereka, madumtu fihim, selama saya hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antal raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan tatkala engkau akan wafatkan saya, ini menandakan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ya, walaupun bentuknya fi'il madi, tapi khobar mustaqbal, berita akan datang. Karena di ayat yang lain Allah katakan mereka tidak membunuhmu, tapi rafa Allah ilaih, Allah angkat di sisinya. Kita umat Islam mayoritas meyakini Nabi Isa masih hidup. Ya, ada sebagian kecil yang mengingkari, nggak banyak, sedikit. Tapi mayoritas ulama-ulama besar kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Nabi Isa masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman menemani Imam Mahdi, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan masuk ke wilayah umat Rasul, umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan Syekh Abdullah Al-Ghumari, menulis kitab khusus meyakinkan dengan dalil-dalil yang beliau uraikan bahwa derajat keyakinan Nabi Isa masih hidup itu derajat mendekati mutawatir yang tidak boleh diingkari. Itu menurut Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Kemudian dikatakan di sini, kau akan wafatkan aku, maka engkau mampu mengawasi mereka semua. Engkau tahu segala sesuatu dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sekarang saya serahkan padamu, ya Allah. Jika kau ingin mengazab mereka,
Sesungguhnya mereka hamba-hambamu. Tapi jika kamu ingin mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bahasa Nabi Isa menunjukkan sifat belas kasih kepada umatnya. Ya, di mana beliau mengatakan, ya mereka salah menjadikan saya Tuhan. Kalau engkau mau azab mereka silakan, itu kan hambamu. Tapi ya Allah, kau ampuni mereka, engkau mau mengampun. Masih mengharap umatnya itu selamat. Lebih dahsyat lagi Nabi kita Muhammad SAW. Itu dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi waktu baca ayat ini, Nabi punya wirid. Setiap waktu membaca potongan ayat ini, Nabi ulang dari malam sampai subuh sambil menangis. Ya. Dalam riwayat dikatakan demikian. Diulang-ulang ayat ini dari waktu malam sampai subuh. Kemudian Nabi baca ayat. Kalau Nabi Isa mengatakan, ya Allah, kalau mereka ini kau azab, ya hambamu. Tapi kalau kau ampuni, engkau maha pengampun. Itu perkataan Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga mengatakan, siapa yang ikuti aku, dia golonganku. Siapa yang tidak ikuti jalanku, dia bukan golonganku, ya Allah. Kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau saya tidak mau, ya Rabb. Bagaimana nasib umatku, ya Allah, di hari kiamat? Saya tidak mau berkata seperti ini. Saya ingin semua umat saya selamat. Itu Nabi nyatakan dengan kalimat tersebut sambil meneteskan air mata. Allah Ta'ala tidak mampu melihat kekasihnya menangis sedih semacam itu. Diutuslah malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan tanyalah kepada Nabi Muhammad, apa yang membuat dirinya menangis? Padahal Allah mengetahui. Maka Jibril datang, turun ke dunia, turun ke bumi, menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan, wahai Rasul, Inna Allah yukri'ukas salam. Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu. Dan Allah bertanya, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis? Kata Nabi Muhammad, membuat saya menangis adalah ayat tersebut. Saya teringat Nabi Isa mengatakan kalimat tersebut, jika kau ingin azab kaumku, silakan, itu hambamu. Tapi kalau kau ingin ampuni, maka engkau maha pengampun. Begitu juga pernyataan Nabi Ibrahim. Tapi saya tidak mau umat saya ada yang diazab, saya tidak mau. Walaupun wahid, walaupun satu orang. Turunlah satu pernyataan dari Allah, singkat cerita, dibawa oleh malaikat Jibril, mengatakan, saya sudah bertemu Allah, menyampaikan kisahmu ini, wahai Rasul. Dan Allah menyatakan, Inna sanurdika fi ummatika wala nasuka abada. Inna sanurdika fi ummatika wala nasuka abada. Allah menyatakan, sesungguhnya kami, Allah, saya Allah, akan berusaha membuat engkau ridho dengan memperlakukan baik kepada umatmu, dan kami tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti keluar satu hikmah besar yang namanya apa? Syafa'atul Nabi. Pertolongan, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, ini ringkasan. Kita sudah mengkhatamkan kurang lebih hampir 6 tahun kita membaca kitab Qasasul Anbiya karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Insyaallah setelah hari raya Idul Fitri kita panjang umur, sehat afiat semuanya, nanti kita membaca As-Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah adalah biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ulama sengaja memisahkan. Ketika membahas kisah-kisah para nabi, mereka membahas tersendiri, dipisahkan dengan kisah Nabi Muhammad. Itu tradisi mereka dari sejak dulu. Kenapa? Ya, selain sebagai penghormatan kepada Nabi, memang Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang riwayatnya, kehidupan beliau paling lengkap dibanding Nabi-Nabi yang lain. Bisa dibayangkan dari sebelum lahir terdata siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, buyutnya, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, dan setiap jenjang umur punya data sampai wafat. Kalau para nabi lain tidak selengkap itu. Nabi Isa juga itu nanti terdata usia 30.
Data lengkapnya usia 30, karena usia 30 dilantik jadi Rasul, mulai berdakwah sebagai Rasul. Tapi Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir sudah terdata. Insya Allah nanti kita baca kitab As-Sirah Nabawiyah, mudah-mudahan dapat barakah para nabi, para rasul. Kita semua mencintai para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, wa kulluhum minas solihin. Semua mereka orang-orang hebat, orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan. Ya, kita ta'zim kepada mereka sebagai rasul, sebagai nabi, dan insyaallah bisa berjumpa dengan mereka. Ya, karena dalam surga pasti bertemu dengan orang-orang tersebut. Bertemu para nabi, para rasul, para aulia, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.